Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar Samapta Polda Metro Jaya, wabil khusus Bapak Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua untuk senantiasa taat kepadanya. Yang sakit di antara kita dan keluarga Allah sembuhkan dan sehatkan, urusan-urusan dimudahkan, hajat-hajat Allah kabulkan, mudah-mudahan utangnya sudah dilunaskan dan lunas, amin ya rabbal alamin. Suasana hari ini masih Syawal, yaitu tanggal 13 Syawal. Izinkan saya pribadi untuk mengajukan permohonan maaf, mohon maaf batin dan lahir. Kenapa batin dulu? Karena seringkali batin itu yang terjebak pada maksiat, terjebak pada salah. Sebab kalau dohirnya kita yaitu ketemunya cuma sebulan. Tapi kalau batinnya mungkin tiap hari. Bahasa orang takutnya ngerasan. Jadi mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan ampunan nyampe ke bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita pada kesempatan ini sudah masuk pada bab solat. Nah, sudah masuk pada bab solat. Mudah-mudahan ini bukan sekedar nambah wawasan, tapi juga ada perbaikan. Juga tentunya berharap iman takwa kita itu terus naik, tidak turun. Karena Ramadan sudah berlalu, seringkali kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan juga ikut berlalu. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Yang baca Quran mudah-mudahan terus berkelanjutan, yang memberikan uluran tangan mudah-mudahan juga berkelanjutan. Mudah-mudahan juga sholat-sholat selain sholat fardu, sholat malamnya juga berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babus sholah. Makna sholah. Apa makna sholat? Menurut bahasa, tutlaku kalimatus sholati fil lughatil arabiyyati 'ala du'a'i bi khairin. Kata sholat itu menurut bahasa, menurut kamus bahasa Arab, artinya adalah doa kebaikan. Berarti tiap doa yang berupa doa kebaikan, bahasa Arabnya namanya adalah as-sholah. Berarti sholat itu secara bahasa maknanya adalah doa, lebih khusus doa tentang kebaikan. Kalau kita renungkan, dalam sholat itu bukan sekedar bacaan pernyataan, tapi isinya adalah banyak doa. Misalnya kalau dari takbiratul ihram itu sudah pernyataan. Kemudian baca Fatihah itu juga pernyataan dan pengakuan. Ruku pernyataan, tapi duduk di antara dua sujud itu adalah doa-doa. Dan duduk di antara dua sujud. Itu arti doa secara bahasa sholat. Bentuk sholat ini bentuknya yaitu kata tunggal. Bentuk pluralnya, kata orang Arab, bentuk jamaknya adalah sholawat. Adalah sholawat. Jadi sholat itu kata tunggal, bentuk pluralnya, jamaknya adalah sholawat. Dengan demikian berarti sholawat itu yang biasa kita gunakan untuk menyatakan bersholawat pada Nabi, maknanya adalah doa. Karena faktanya Allahumma sholli, ya Allah limpahkan rahmat. Berarti bersholawat kepada Rasulullah itu sejatinya adalah berdoa kepada Allah memohonkan rahmat untuk Nabi. Sekalipun Nabi kita sudah penuh dengan rahmat. Karena Nabi sendiri menyatakan bahwa Allah sudah penuhi saya dengan rahmatnya. Qad taghammadiyallahu bi rahmatihi. Allah sudah penuhi saya dengan rahmatnya sehingga saya ini dijamin surga. Nah maka harapannya sering berselawat pada Nabi meskipun penuh. Kata kiai-kiai saya dulu, ibarat bak mandi sudah penuh, kalau terus dituang air, alirannya itu yang jatuh pada yang berselawat. Bisa dibedakan? Ya, luberannya itu yang kita dapatkan.
Makanya Nabi menyatakan man shollah alayya sholatan wahidatan. Jangan dimaknai orang yang sholat kepadaku, tapi orang yang bersolawat kepadaku satu solawat saja yang mendoakan aku dengan rahmat, sallallahu alaihi asron, Allah akan limpahkan solawat kepadanya 10. Jadi solawat satu kali Allah akan berikan 10, yaitu 10 rahmat. Tapi secara istilah nanti solawat itu bentuk jamak dari solat adalah tata cara ibadah khusus yang dibuka yaitu dengan ucapan salah takbir, ditutup juga dengan ucapan salam. Maka kata ulama adalah yaitu amma fistilahil fuqaha'i fatutlaku kalimatus sholati ala aqwalin wa af'alin makhsusatin tuftatahu bit takbiri wa tuhtatamu bit taslimi. Salat itu menurut terminologi ilmu fikih, ilmu hukum Islam, adalah istilah yang digunakan untuk segala ucapan perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir ditutup dengan salam. Jadi mudahnya adalah ibadah yang dibuka dengan salam, bentuk ucapan, ada gerakan ditutup dengan salam. Dibuka takbir, tutup dengan salam. Itu adalah sholat secara istilah ilmu fikih. Jadi harus dibedakan, kalau sholat yaitu bentuknya istilah berarti adalah ibadah khusus. Tapi kalau sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Bersolawat dengan 5 waktu namanya solawat. Makanya di Al-Quran, hafidhu alas solawati was sholatil wusta. Bisa dibedakan nih? Ditulis ya. Nah, biar tahu bedanya nih. Kita seringkali menyatakan as-sholah, kan begitu. Sholat yuk. Nah, tapi bentuk pluralnya adalah as-sholawat. As-sholawat. Nah, ini. Yang ini sholat apa? Sholat duhur, sholat asar, sholat subuh, kan gitu kan? Sholat ini. Tapi kalau kita sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum. Ini maknanya adalah kalau dimaknai dengan bentuk terminologi. Tapi kalau sholat 5 waktu, kita nyebut as-sholawat. Makanya hafidhu alas sholawati. Jagalah sholat kalian. Jadi ibadah sholatnya, bukan makna doa. Tapi kalau secara bahasa, sholat ini maknanya doa. Misalnya, wasolli alaihim inna sholatah sakanul lahum. Wahai Nabi, doakan mereka karena doamu menenangkan mereka. Jadi kita bersolawat, kita kan pakainya solawat ini nih. Ayo bersolawat kepada Nabi, bukan bersolat kan? Ya, tapi kalau ibadah kita pakainya sholat. Ayo kita solawat 5 waktu, enggak ada. Tapi kita pakai sholat 5. Tapi kalau kita mau mendoakan Nabi dengan rahmat, pakainya bukan sholat, tapi bersolawat. Itu bedanya itu. Secara bahasa dan secara istilah memang demikian. Makanya di Al-Qur'annya hafidhu alas sholawati. Nah, ini sudah banyak nih. Baru satu wassolatil wusta. Wassolatil wusta. Berarti yang ini bentuk satu sholat khusus. Kata ulama kebanyakan sholat asar. Bentuknya tunggal. Yang ini bentuknya plural. Berarti sholat 5 waktu. Jagalah sholat kalian. Bukan sholawat kita. Kalau ini bersolawat lah. Sallu ala nabi, bersolawat lah. Bukan sholat lah. Tapi kalau ini hafidhu ala sholawati, jagalah sholat kalian, bukan sholawat kalian. Sebab kalau dimaknai jagalah sholawat kalian, orang akan memahami kebanyakan bersolawat pada Nabi. Jelas ya? Ayo bersolat pada Nabi. Orang jadi bingung karena taunya sholawat. Bisa dibedakan? Nah, ini makna sholat secara bahasa maupun makna sholat secara istilah. Istilah hukum Islam atau ilmu fikih. Supaya kita tahu. Padahal bentuknya sama. Sholat. Ya, sholat dan sholawat. Tapi kalau kita ke Rasulullah, bukan bilangnya sholat, tapi bersolawat. Tapi kalau ibadah rukun Islam yang nomor 2, bilangnya sholat. Padahal bentuk pluralnya adalah
Salawat. Jadi itu yang sudah tertanam di benak kebanyakan umat Islam. Kalau 5 waktu ibadah kita nyebut sholat, misalnya, ya sholat 5 waktu bukan sholawat. Padahal 5 itu kan plural. Sholawat pluralnya. Tapi kalau bersolawat, nyebutnya bukan sholat, tapi sholawat. Itu istilah-istilah yang mesti dipahami supaya tidak ketuker. Kemudian, mana tadi? Kenapa dinamakan sholat? Summiyat sholatan li'annaha tashtamilu ala du'ai. Kenapa sholat dinamakan dengan sholat? Karena sholat sendiri itu mencakup doa. Wali annahu al-jazaul ghalibu fiha. Wali annahu al-juz'ul ghalibu fiha. Sebab memang dalam sholat itu isinya banyak doa. Apalagi yaitu sujud terakhir itu banyak doa. Apalagi yaitu sebelum salam. Bahkan kunut pun isinya juga doa. Itu. Hikmah sholat apa kira-kira nih sebelum masuk ke rukun? Lis sholati hikamun wa asrarun katsiratun nulakhisuha fima yali. Sholat itu banyak hikmah dan rahasianya. Di antaranya berikut ini. Tapi jangan kemudian kita sholat itu tujuannya adalah hikmahnya. Misalnya, nanti orang banyak menyatakan misalnya sholat itu menyehatkan badan. Kan begitu kan? Sholat itu menenangkan batin dan perasaan. Itu kan hikmah namanya. Hikmah. Tapi jangan tujuannya itu. Sebab kalau nanti orang rajin sholat sakit-sakitan, hikmahnya enggak dia dapatkan. Kalau gitu saya yoga aja lah. Itu artinya bahwa sholat itu memiliki banyak hikmah dan rahasia. Hanya saja jangan dijadikan tujuan. Kenapa kamu sholat? Biar sehat. Akhirnya sholat terus sakit-sakitan. Nanti sholatnya hilang karena tujuannya adalah yaitu hikmahnya. Nanti orang akan yoga aja lah. Kalau enggak goes aja lah. Karena enggak sehat itu. Artinya hikmah ini bukan dijadikan sebagai tujuan. Karena tujuan kita adalah lillah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang pertama, awalan ayyantabihal insanu ila hiwayatihi al-haqiqiyatih. Yang pertama adalah manusia itu bisa mengingat yaitu tugas hakikinya, fungsi hakikinya. Jadi status hakikatnya siapa sih manusia itu? Supaya ingat. Dengan sholat apa? Wahiyah annahu abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Sebab dengan sholat, kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang muslimah, itu akan membuat kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah. Sebab saat kita sholat, berarti kita melaksanakan perintah dan menghambakan diri kepada Allah. Jadi dengan sholat kita bisa ingat kalau kita ini hanya hamba. Bukan siapa-siapa. Bisa dibedakan nih. Nah beda ya. Orang yang jarang sholat cuma ingat sholat. Kan ada orang yang cuma ingat sholat. Iya. Sholat wah zuhur nih. Gitu kan. Cuma ingat sholat. Nah bentar lagi maghrib. Nah, kalau kemarin kan yang paling menyenangkan sholat itu kan cuma maghrib. Iya, bulan Ramadan itu ya sholat paling menyenangkan adalah sholat maghrib. Yang kurang asik itu adalah subuh. Tunggu dari subuh. Nah itu. Summa ayyadillah mutadzakiron laha. Orang yang istiqomah sholat ia akan senantiasa iling ingat kepada Allah. Makanya dalam ayat aqimis sholatah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti sholat itu satu di antara media supaya kita iling ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Problemnya kita ini akan iling sebagai hamba, ingat untuk menghambakan diri mau sholat kalau sudah banyak masalah. Kalau sudah banyak masalah. Jangankan yang fardu, yang sunnah dijabani.
Artinya dibuat kita menjadi ingat. Cuma kebanyakan kita problemnya ingat tentang sholat kalau lagi banyak masalah. Ingat Allah kalau lagi banyak masalah. Itu problem kita ya. Idza massal insana dzurru da'ana. Manusia itu kalau sudah tertimpa mudarat dan musibah, dia langsung memohon kepadaku. Lijambihi tiduran, au qa'idan sambil duduk, au qa'iman sambil berdiri naik kendaraan. Falamma kasafna anhu durrahu, setelah mudarat musibah masalahnya sudah kami angkat, marra lari dia. Ka'allam yad'una ila dhurrim masa, seakan-akan dia tak pernah memohon kepadaku tentang masalah yang menimpanya. Itu kan kita. Nah ini, makanya harapannya kita sholat bagian dari mengingat Allah. Jangan kemudian ingat sholat, ingat Allah kalau lagi banyak masalah. Nah, mau, kenapa? Yang tadi itu. Idza masal insana dzurru. Al-Quran itu. Ya, Al-Quran. Ya, suratnya surat Al-Quran, Yunus 12. Ya, artinya mau ingat sendiri pada Allah, apa Allah yang ingatkan kita? Kalau Allah yang membuat kita jadi ingat, membuat dekat, nggak enak. Tapi kalau kita yang ingat sendiri, insya Allah nikmat. Itu kan problemnya. Tapi mudah-mudahan kita terus iling. Karena kata ini, Tsumma ayyadillah mutadzakiron laha, akan membuat kita terus-menerus ingat sholat, lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaitsu kullama ansathu masyagilud dunya wa alaqatuhu bil akhirinah. Ya. Misalnya kita disibukkan oleh urusan dunia dan juga yang terkait dengan urusan-urusan dunia. Kita ini yang jadi pengusaha itu kalau sedang sibuk dengan bisnisnya, ya, nah, lupa. Makanya caranya diantaranya yaitu adalah ingat sholat lalu laksanakan sholat. Bahkan yang punya posisi jabatan tertentu, baik di akademik ya maupun yang jabatan-jabatan lainnya, itu seringkali membuat kita ini jadi sibuk, seringkali lalai sholat. Dengan demikian juga maka ja'atis sholatu fadzakkarathu min jadidin. Ketika waktu sholat sudah datang, dia dengar, membuat dia sadar dan ingat bi annahu abdun mamlukun lillah, bahwa dia adalah hamba Allah. Duh, sudah masuk waktunya sholat. Jadi ingat yang tadinya kita sibuk. Jadi dengan adanya sholat waktu masuk, kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disibukkan dengan urusan dunia. Alhamdulillah 5 waktu kita diingatkan terus. Yang kedua, thaniyan ayyastakirra fi nafsil insani annahu la yujadu mu'inun wa mun'imun hakikiyun illallah. Dengan kita istiqomah sholat, maka dalam jiwa manusia, dalam jiwa kita akan senantiasa tidak ada yang kita rasakan sebagai pemberi pertolongan dan yang memberikan nikmat secara hakiki kecuali Allah. Artinya dengan sholat kita bisa ingat dan sadar bahwa yang memberikan pertolongan dan nikmat secara hakikat adalah Allah. Sekalipun secara dohir, yaitu bisa melalui bantuan sesama. Bisa melalui bantuan sesama. Nah itu supaya kita terus sadar. Artinya begini, kadangkala kita kalau dapat kebaikan terus-menerus dari orang, ingatnya orang itu. Bukan ingatnya Sang Pencipta. Kan begitu kita ya. Artinya yang memberikan nikmat secara hakiki, yang memberikan pertolongan secara hakiki itu adalah Allah, bukan orang itu. Cuma kebanyakan kita, kalau terus-menerus dapat pertolongan, dapat bantuan, kebaikan dari sesama, itu yang diingat itu adalah orang, bukan Sang Pencipta. Makanya ada kata hikmah, al-insan abdul ihsan. Manusia itu seringkali menjadi budak kebaikan. Benar nggak? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu menjadi budak kebaikan. Misalnya nih Prof. Dede ini sering terus baik sama saya. Saya akan sadar atau tidak akan menjadi budak kebaikannya.
beliau keliru, ini susah saya negurnya. Susah. Ah, susah. Aduh gimana ini ya? Mau mau negur gimana ya? Nggak enak karena saya sudah menjadi budak kebaikannya. Ini makanya harapannya kita ingat bahwa yang memberikan pertolongan dan nikmat secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak itu yang begitu. Nah, ini jadi harusnya kita yaitu menjadi al-insan abdun lillah. Kita adalah hamba Allah, bukan hamba kebaikan orang. Karena sejatinya adalah Allah yang memberikan nikmat. Wa in kana yara fid dunya wasa'ituh wa asbaban katsiratan yabdu fid dhahiri annaha hiyallati tu'inu wa tun'imu. Sekalipun faktanya secara kelihatan mata dan dalam kehidupan dunia banyak sarana dan sebab kita mendapatkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Sejatinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal haqiqatah annallaha sakhkharaha jami'an. Karena hakikatnya Allah yang tundukkan mereka. Bisa dibedakan? Ada orang beri bantuan pada kita, padahal nggak kita kenal di jalan. Karena Allah tundukkan hatinya untuk bisa tergerak nolong kita. Saat kita jatuh, orang nggak kenal kan nolong. Nah itu, karena Allah tundukkan diri dan hatinya untuk nolong kita. Itu juga. Artinya kemudian kita selamat dari mara bahaya. Misalnya, itu juga karena Allah tundukkan baik manusia, binatang, maupun benda-benda. Makanya kalau kita sering dapat pertolongan, baik bentuk keselamatan maupun bentuk kemudahan dan kelimpahan rezeki, sejatinya Allah tundukkan. Misalnya tiba-tiba kita dapat transferan. Ya, nah jadi sejatinya Allah yang tundukkan orang itu supaya dia itu memberikan belas kasih kepada kita. Jelas ya? Iya, kalau hatinya tidak Allah tundukkan itu bisa tanggal 7 itu. Bisa dibawa kabur itu. Misalnya saya lagi duduk, misalnya lagi santai, tiba-tiba ada orang datang ngasih duit. Ya tiba-tiba itu, nggak tahu kenapa misalnya. Karena Allah sudah tundukkan. Ini banyak ini. Fakullama ghafalal insanu wastarsalah ma'al wasaitid dunyawiyatid dhahirati ja'atis sholatu tudzakiruhu bi annal musabbibah huwallahu wahdah. Ketika manusia dibuat lalai dan lupa karena banyaknya sarana urusan dunia yang secara nyata kelihatan oleh dirinya bahwa yang memberikan pertolongan dan bantuan adalah Dia, maka ketika hadir waktu sholat tudzakiruhu, sholat mengingatkan bahwa Allah lah satu-satunya al-mu'in wal mun'im yang memberikan pertolongan dan memberikan nikmat. Itu. Nah, ini yang perlu kita sadari terkait tentang sholat. Jadi dengan demikian maka sholat ini diantaranya membuat kita jadi ingat saat kita lalai. Masalahnya kalau lalai terus bahaya, nanti Allah yang ingatkan. Lebih baik ingat sendiri daripada diingatkan. Yang ketiga, ayat takhidal insanu minha sa'ata taubatin yatubu fiha amma yakunu qadik tarafahu minal atham idil insanu mu'arradun fi sa'ati yaumihi wa laylihi li kathirin minal ma'asil lati qad yasmuru biha wa qad la yasmuru. Yang ketiga adalah bahwa adanya sholat 5 waktu itu dijadikan sebagai kesempatan oleh kita sebagai hamba Allah untuk bertaubat karena banyak melakukan dosa. Sebab hari-hari kita itu, siang dan malam, itu dikelilingi dengan maksiat. Sadar ataupun tidak, kita dikelilingi oleh maksiat. Kadang kita bermaksiat dilakukan secara sadar maupun tidak sengaja. Cuma pertanyaannya, lebih banyak sengaja apa enggak sengaja? Nah, lebih banyak sengaja. Ketika hadir waktu sholat duhur, nah kemudian kita dibuat jadi ingat lalu bertobat. Cara taubatnya kan kita kan sederhana, minimal baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Aduh ilahi, kan itu taubat kan?
Nah ini, jadi ini sholat. Nih bayangkan kalau orang yang nggak sholat nih. Kapan dia taubatnya? Ya nggak taubat-taubat. Padahal tiap hari siang malamnya dikelilingi dengan maksiat. Banyak kan sengaja. Waktu sholat 5 kali datang, dia nggak sholat. Kapan taubatnya? Nah, berarti hikmah sholat di antaranya. Ya? Ya? Iya. Iya, artinya dengan hadirnya waktu sholat, kita gunakan itu untuk menjadi bagian kesempatan bertaubat. Itu. Jadi paling tidak kita kan 5 kali bertaubat kepada Allah saat kita yaitu sholat, selesai sholat baca istighfar, astagfirullahaladzim. Ada yang innahu kana ghaffaro, ada yang astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunub. Banyak istighfar. Itu kita jadi kesempatan. Berarti kita minimal kalau sholat 5 waktu kita lakukan istiqomah, kita 5 kali yaitu bertaubat kepada Allah atas kemaksiatan yang kita lakukan siang malam sengaja maupun tak sengaja. Itu maksud dengan sholat hikmahnya. Ya, itu. Paling tidak yang dosanya hablum minallah. Kan begitu kan, yang hablum minallah. Fatakunu sholatuhul mutakarriratu bainal hini wal akhiri tathiran lahu min tilkal ma'asi wal auzari. Maka sholat yang kita lakukan secara berulang 5 kali, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, jeda itu kemungkinan besar kita maksiat. Kan gitu. Maka dijadikanlah tiap sholat itu tathiran lahu min tilkal ma'asi, dijadikan sebagai penyucian kita dari dosa-dosa. Jadi 5 kali kita nyuci. Nah, kira-kira kalau kita mandi 5 kali bersih apa enggak? Oh, bersih. Mandi. Tapi kalau sebulan aja enggak mandi, kira-kira gimana? Nah, makanya waqad awdaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika fil hadits alladzi rawahu Muslim. Rasulullah jelaskan terkait tentang ini dalam hadis sahih riwayat Muslim. Dari siapa? Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah beliau bersabda, "Mathalus shalawatil khamsi," perumpamaan salat 5 waktu itu, kama thali naharin jarin gomrin ala babi ahadikum, bagaikan sungai yang mengalir, airnya penuh, lewat di depan pintu salah satu di antara kalian. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin, orang itu 5 kali bebersih diri menggunakan air itu. Kira-kira bersih apa enggak? Bersih. Tapi kalau orang itu belas sehari, seminggu, ternyata tidak memanfaatkan air yang mengalir di depan rumahnya, meskipun airnya banyak, kira-kira bersih apa tetap dekil? Tetap dekil. Nah, wa ma yubqi dzalika minad daron, maka tidak ada sama sekali kotoran yang nempel. Artinya 5 kali dari pagi misalnya nih, kita berjibaku dengan urusan dunia, apalagi panas-panasan. Kemudian kita mandi, hilang lagi kan? Terus keluar lagi, mandi lagi, hilang lagi. Artinya Nabi mengumpamakan sholat itu seperti sungai yang mengalir, airnya banyak, lewat depan pintu kita, tiap 5 kali kita gunakan air itu untuk bersih-bersih diri, maka jadi bersih. Tapi kalau airnya sih bagus, banyak, cuma nggak mandi-mandi, ya nggak bersih-bersih. Lama-lama nggak ketahuan mana kulit, mana daki. Kan nggak ketahuan lama-lama mana kulit, mana daki. Kemudian dalam hadis lain, riwayat Abi Hurairah di Muslim juga, fadzalika mathalus shalawatil khamsi. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya. Dengan sholat 5 waktu Allah hapus segala salah kita. Nah, makanya penting nih, sudah kita bukan nabi, maksiatnya banyak sengaja, udah gitu sholat 5 kali datang nggak sholat. Nah, ini problemnya. Alhamdulillah kita istiqomah sholat, bersih lah, nggak banyak dakinya. Jadi kalau bahasa kita di kampung,
mau sholat sendiri apa disolatkan? Nah, kan enaknya kan sholat sendiri ya, daripada disolatkan. Mau sholat rebutan soft terdepan, apa mau diantarkan soft di depan imam? Bisa tak maksudnya? Ini kan kadang suruh soft di depan aja susah banget ya. Dorong-dorongan. Nah, itu. Jadi mau berdiri di soft terdepan sendiri, apa mau diposisikan di soft di depan imam sambil berbaringan? Kan itu problem kita ya. Iya, jadi nggak ada yang rebutan di depan itu. Rebutannya di belakang. Padahal nggak suruh ngimamin ya. Iya, apa takut riak ya? Iya, itu sholatnya. Kemudian Robi'an, yang keempat antakunah ya, yaitu wada'an mustamirron li'aqidatil iman billahi ta'ala fi qalbihi. Sholat itu juga hikmahnya menjadi asupan gizi untuk akidah keimanan kita dalam hati tiap hari. Sebab iman kita itu fluktuatif. Kadang naik, kadang tuh saat taat naik, saat maksiat tuh turun. Maka ketika melaksanakan ketaatan bentuk sholat, maka kita ngecas lagi. Ini dipakai melulu nggak ngecas-ngecas. Kira-kira ngedrop apa enggak? Oh, rusak jangan-jangan baterainya. Nah ini artinya dengan sholat istiqomah kita ngecas iman karena konsumsi batin dan hati kita yang terbaik adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh digantikan. Kalau orang naik haji, masih hidup, sakit, boleh ada badal. Kalau puasa, itu sakit, nggak bisa puasa, fidyah saja. Boleh. Kalau zakat, nunggu nisab tahunan, boleh orang yang ngantarkan. Kan begitu. Tapi kalau sholat, kita sakit, berdiri nggak bisa duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak boleh diwakili. Nggak boleh. Apalagi bayar fidyah, nggak boleh. Nah, kalau sudah tak sanggup sama sekali, baru disolat. Itu satu-satunya ibadah. Nggak ada yang bisa menggantikan. Nah, bahkan ibadah yang harian 5 kali cuma sholat. Haji kan seumur hidup fardu. Sekali, seumur hidup. Puasa kan setahun sekali. Itu pun masih banyak tahapan. Kalau sakit, bisa sembuh, boleh nggak puasa, ganti. Kalau sakit-sakitan, ya nggak usah puasa, fidyah saja. Tapi kalau sudah lansia, nggak usah puasa, fidyah saja. Kan, tapi kalau sholat, mau lansia, mau muda, mau sakit, mau sehat, tetap sholat. Kalau perempuan itu kan ngalamin Ya. bisa 3 hari sampai seminggu nggak sholat. Ya. Apakah perlu bayar fidyah juga? Yang puasa? Bukan sholat. Oh, enggak. Enggak, sholat itu tidak perlu dikodok. Yang dikodok dalam fikih itu adalah puasa. Itu. Jadi menjadi bagian dari rahmat Allah buat perempuan adanya menstruasi dan juga nifas itu ia dapat keringanan untuk tidak sholat dan tidak perlu kodok sholat. Jelas. Kalau yang ninggalin sholat sengaja itu perlu kodok sholat nggak sih? Oh iya. Pertanyaannya adalah sholat itu kewajiban apa bukan? Yang 5 waktu? Kewajiban. Kewajiban. Berarti kalau kewajiban tidak dilaksanakan dosa apa tidak? Dosa. Dan sengaja lagi. Jadi kalau bahasa kita kan begini, ulama itu 2. Satu, ada yang bilang itu adalah tak perlu kodok, yang penting taubatan nasuha. Ada yang bilang harus kodok karena hutang. Kalau kita punya utang ke sesama wajib bayar nggak? Bayar. Apalagi utang pada Allah. Kalau kejadian sudah setahun yang lalu. Ya, namanya utang dibayar apa enggak? Bisa. Ya cuma bayarnya kan kalau setahun dilunasin seminggu takutnya sakit gempor. Jadi dicicil aja. Habis sholat duhur, sholat lagi, sholat duhur, sholat lagi. Seandainya kita meninggal dunia belum terpenuhi utang setahun, insya Allah mudah-mudahan dengan rahmatnya diampuni. Karena ada niat baik. Sama dengan orang punya utang pada kita nggak mampu, dia nyicil niat baik, mendapat separuh.
dia nggak mampu bayar. Kira-kira kita, ya sudahlah kan gitu. Tapi dia sudah menghindar, nggak mau bayar, galak. Kira-kira kita anggap lunas apa enggak? Enggak. Enggak. Makanya yang tadi ada dua, kodok apa enggak? Ada yang bilang enggak. Yang penting taubatan nasuha. Masalahnya kita taubatan nasuha apa tidak? Tidak ngulangin lagi maksiat. Yang kedua, punya utang pada Allah ahakku ayyubdo. Fadainullahi ahakku ayyubdo. Kata Nabi, utang pada Allah lebih berhak untuk dibayar. Itu lebih berhak untuk dibayar. Seandainya yang benar itu tidak harus dikodok, yang kodok sama yang tidak selamat di akhirat. Jelas? Seandainya yang benar itu wajib kodok, yang selamat yang mana? Yang mengkodok, yang tidak mengkodok, yang celaka. Bisa tangkap ya? Jadi, yang benar ternyata nanti di akhirat, pendapat yang tidak perlu kodok. Yang mengkodok akan selamat juga. Iya. Tapi kalau yang benar ternyata di sisi Allah adalah harus dibayar kodok, yang celaka siapa? Yang tidak mengkodok. Yang nggak kodok. Bisa tangkap maksudnya? Nah, itu namanya adalah ihtiyat, supaya kita hati-hati. Bisa dibedakan? Tapi kalau saya pernah baca hadis sih, jelas itu Pak Ustadz ya. Kalau misalnya orang nggak ninggalin sholat dengan sengaja dulu, ya itu tadi yang pertama, cukup bertobat. Taubatannya nasuha, itu salah satu pendapat. Cuma taubatan nasuha itu, dia menyesali perbuatan maksiatnya, kemudian berazam, berniat tekad bulat untuk tidak pernah mengulangi dan melakukan maksiat baru. Yang ketiga, melakukan kebaikan. Kita kira-kira taubatannya nasuhanya apa sambal? Itu masalahnya di situ. Seandainya itu yang benar, yang kodok selamat. Seandainya yang benar adalah yang kodok, pakai fadainullahi ahakku ayyubdo, hutang pada Allah lebih berhak untuk dibayar. Maka yang selamat yang bayar, yang tidak bayar celah. Bisa dibedakan maksudnya. Nah itu. Saya baru tahu ini Mas. Hadisnya dari mana gitu. Yang mana? Ini yang mengkodok sholat. Oh ya. Jadi fikih-fikih itu ulama beda nih. Ada sebagian nih menyatakan tak perlu kodok, yang penting taubatan nasuha. Kenapa? Karena sholat itu maksiatnya langsung pada Allah. Bisa tangkap ya? Karena maksiat langsung pada Allah. Cuma taubatan nasuha, jadi maksiat tidak sholat itu kan maksiat. Ya, maksiat lain itu juga ditinggalkan secara total, tidak diulangi, tidak melakukan maksiat baru. Kemudian punya niat bulat untuk tidak mengulangi apapun. Yang ketiga, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Sekalipun maksiat nggak sengaja lah. Karena kita manusia biasa. Pertanyaannya, taubat kita begitu, apa taubat sambal kepedesan gitu? Sambal pedesan. Nah, itu masalahnya. Jelas ya? Nah, Kalau keadaan sakit, maaf, saya 2016 pas menjelang saya diinfus, saya nggak sadar, sakit demam udah kelewat sampai asar, akhirnya saya nggak sholat dulu ya, nggak masak. nah, Begitu. jadi begini. Kelewat juga di asar ya, ketemu maghrib. Nah, itu kan Sadar saya. itu kan ngutang namanya. Ya, utang maksudnya itu kan kejadian sudah lama. Ya, dibayar sekarang. Boleh. Boleh sampai sebelum mati. Jangan sampai kemudian kita yang mensolatkan. Kan saya juga nanya. Kodokan. Akhirnya ya sudah ya taubat sholat sunnah aja gitu. Sholat fardu itu tumpeng, sholat sunnah itu butir. Jangan sampai buang tumpeng ngambil butir. Soalnya ada yang berpendapat itu Sat. Jadi sholat fardu yang kita tinggalkan bisa ditambal dengan sholat sunnah-sunnah itu Sat. Yaitu tadi, fardu itu tumpeng ibaratnya. Sunnah itu butir. Bisa tangkap nggak? Ya kok bahasanya kan kodokan. Usolli fardhu dhuhri. Kan biasanya kita kan adaan kita kodoan lillahi ta'ala. Bisa nggak maksudnya? Cuman yang ingat aja Bu, perasaan ingatnya ya adalah 5 kali gitu. Kayaknya lebih. Iya di kodok. Yang inget aja.
Susah Mau gitu. bebas. Lebih cepat lebih baik, iya. Seandainya kita mau sholat subuh, sebelum sholat subuh atau sudah Iya, pokoknya lebih cepat lebih baik. tidak. Iya, kapan aja bebas. Lebih cepat lebih baik. Sholat subuh kebablasan, bangunnya jam 6:30. Ya sudah, kodok 6:30. Jangan nunggu subuh lagi, takutnya keburu mati. Bisa tak maksudnya nih? Nah, kayak tadi Pak Wima misalnya nih. Kan begini, ada orang yang meninggalkan sholat itu sengaja sama tidak sengaja. Jadi sholatnya tetap utang, wajib, maksiat, tapi tidak dosa karena tidak sengajanya. Orang yang sholat tidak sholat sengaja, dosanya 2. Dia tidak ada niat untuk sholat plus tidak sholatnya. Bisa tangkap maksudnya nih? Ini contoh nih. Waktu duhur tadi masuk. Kita di perjalanan nih. Lagi nyupir, naik bis misalnya. Jadi masuk duhur ya. Ntar saya sholat kalau pas nyampe. Macet. Macet. Nah, itu kan ada niat maksudnya. Atau saya mau sholat ntar jam 1 nyampe nih. Ternyata ketiduran. Bablas. Nah, ketidurannya berarti kita sholatnya itu tetap punya utang. Hanya saja kita tidak dosa karena sudah niat sholat. Tapi kalau kita memang nggak ada niat, nggak ada apa, sakarape dewe, lewat, 2 tuh. 1, dia tak sholatnya maksiat. Yang kedua, nggak ada niat. Bisa dibedakan maksudnya. Jadi beda. Saya ketiduran. Makanya di hadis Nabi itu nanti ada foto ini. Ketika misalnya orang yang sedang dalam keadaan ngantuk berat, lalu dia bangun tidur, lalu dia bangun, ya, maka ketika ingat langsung suruh sholat, itu yang dimaksud. Langsung suruh sholat itu. Kemudian kalau dia sengaja, itu beda dengan nggak sengaja. Yang tadi ketiduran sama lupa, tetap yaitu punya utang sholat. Cuma ketiduran dan lupanya bukan maksiat. Bisa dibedakan? Nah, kita sengaja melek, enteng, lewatlah sholat duhur itu masuk asar. Itu dosa lagi. Beda dosanya. Bisa dibedakan nggak maksudnya? Bisa. Sakit enggak juga ya? Ini Maksiatnya enggak ada. kadang Ustaz, gara-gara sebuah dosa yang kita lakukan malam hari gitu Ustaz. Akhirnya subuh kelewatan Ustaz. Karena kesiangan jadi malas juga sholat subuh Ustaz. Tetap aja Kurang. iya itu karena maksiat itu kan, karena maksiat itu akhirnya sholat subuh akhirnya dilewatin. Itu termasuk sengaja gimana Ustaz ya? Kan subuhnya kesiangan tapi akhirnya nggak sholat subuh juga. Ya, akhirnya berlipat. 1, sudah dia ada unsur sengaja. Yang kedua, sholatnya hilang beneran. Yang ketiga, sampai sekarang nggak bayar-bayar. Bisa dibedakan maksudnya nih. Kalau dalam usul fik namanya azam. Masuk waktu sholat, kita tidak langsung sholat, harus ada niat, saya mau sholat setelah ini. Tapi saya pernah dengar kayak gini Ustaz. Kalau dia ada unsur kesengajaan, mau berapapun sholatnya nggak bisa keganti, itu maksudnya gimana Ustaz? Dia meninggalkan itu karena kesengajaan dia. Kayak masuk puasa nih. Dia meninggalkan puasa karena dia sengaja, memang dia tahu hukumnya puasa, kewajibannya kalau meninggalkan haram gitu kan. Tapi dia memang sengaja melakukan itu gitu kan. Nggak, Itu itu nggak bisa diganti Ustaz. bisa, itu maksiat. Malah itu yang harus diganti. Nah, sengaja dia. Bisa dibedakan ya. Karena sengaja. Mau sengaja nggak sholat. Yang penting tetap ngakui sholat itu fardu, puasa itu fardu, dia nggak murtad. Tapi kalau dia tidak melakukan, meyakini tidak wajib, itu baru murtad. Oh nggak puasa, nggak wajib, itu murtad. Tapi dia males, macam-macam, nggak sholat, nggak puasa, tapi tetap yakin fardu. Sholat sama dia tidak murtad. Bisa dibedakan ya. Nah, makanya kita pakai yang ihtiyat, yang hati-hati tadi itu. Seandainya yang benar itu adalah tidak kodok, yang mengkodok saat di dunia selamat juga kan? Seandainya yang benar adalah yang harus dikodok, yang tidak kodok maksiat dulu setahun, itu dia celah. Kan begitu kan? Kan logikanya gini, sama dengan Sayyidina Ali ketika didebat dengan ateis mulhid, bahwa laki-laki itu bilang ke Sayyidina Ali, tidak ada yang namanya hari kebangkitan, hari akhirat dan pembalasan. Kata Sayyidina Ali, ada. Karena tetap
Kekeh begitu Sayyidina Ali. Baik. Jika yang Anda yakini betul, tidak ada kebangkitan, tidak ada akhirat dan pembalasan, kita berdua selamat. Ya. Tapi jika yang saya yakini itu yang betul, Anda celaka. Bisa nggak maksudnya? Bisa. Nah, jadi milih yang mana kira-kira? Nomor 2. Nah, artinya milih kita yang ihtiyat. Yang berhati-hati kan. Ustaz, berarti ungkapan yang selama ini saya pahami itu salah gitu. Yang mana? Yang pertama kan ada istilah ungkapan STMJ gitu. Sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan. Dulu berpikir, wah orang maksiat itu sering menghujat kan. Ternyata orang maksiat terus tidak apa-apalah kalau dia sering sholat. Bagus malahan. Jadi ingat dia. Sholat terus maksiat nggak jalan ya nggak apa-apa. Karena sholat itu. Terus yang kedua ada ungkapan gini. Jangan tinggalkan sholat. Kecuali lupa. Jangan mencuri kecuali terpaksa. Terus yang terakhir itu jangan berzina katanya. Kecuali suka sama suka. Ternyata dia salah Pak Ustadz. Iya. Iya. Jadi ternyata sholat itu nggak bisa lupa. Tetap maksiat ya. Tetap harus diganti. Gitu. Iya. Itu pentingnya ngaji kan begitu. Terus bagaimana dengan mualaf Pak? Dia umur 40 tahun baru mualaf. Sebelumnya kan dia sholat Pak. Oh iya. Dari nol itu. Jadi begini. Jadi begini nih. Orang yang bukan muslim, bukan muslimah sejak lahir, lalu dia umur 50 masuk Islam, maka dia seperti baru terlahir dari ibunya. Enak banget, Sat. Hah? Dari Kan begitu kan? Ya, kan belum tentu orang-orang yang non saudara kita itu kemudian jadi mualaf semua, belum tentu kan? Ya. Kan begitu. Seandainya kita pun terlahir di keluarga yang demikian, belum tentu loh. Susah katanya. Iya, belum tentu karena urusan hidayah itu urusan Allah. Ya, betul, Sat. Nah, itu bedanya. Cuma kalau yang hadir di sini ini kemudian murtad, keluar dari Islam 10 tahun, berarti puasanya 10 tahun kalau masuk Islam lagi harus dikodok. Sholatnya harus dikodok. Iya, karena tetap wajib dia. Jelas maksudnya ya? Nah, itu. Itu bedanya. Karena dari muslim-muslimah menjadi murtad-murtaddah. Kewajiban itu harus terus. Ya kalau dia mati dalam keadaan murtad, ya neraka. Kalau masuk lagi balik ke Islam, maka dia itu wajib qadha. Kenapa? Karena dia mulanya muslim-muslimah. Kenapa? Ada. Nah itu. Ada. Kenapa berubah? Tapi balik lagi nih ke Kristen. Bisa tak maksudnya? Nah kita alhamdulillah terlahir di tengah-tengah muslim-muslimah. Ya, kemudian kita sampai hari ini tetap menjadi muslim-muslimah. Saudara kita yang non itu loh belum tentu. Bukan enak jadi mereka, ya belum tentu. Sulit ya, Sat. Malah lebih sulit mereka dapat hidayah. Iya. Karena hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tanya Pak Dedek gimana, Sat? Tadi. Bentar, Pak Didi yang mana? Enggak, tadi itu beliau menyatakan Pernyataan ya. Ternyata ungkapan itu ternyata Salah. keliru. Gitu. keliru. Saya Iya. pikir STM sholat terus maksiat jalan. Itu orang gimana sih? Ternyata itu nggak salah juga. Iya, artinya dia maksiat terus, nggak sholat-sholat. Itu maksudnya. Iya, walaupun dia maksiat terus itu nggak usah. Iya. Sholat terus. Iya, karena itu kan urusannya kan beda. Ini maksiat, ini taat gitu. Itu kan sholat itu kan, mohon maaf, ini kan hablum minallah. Kan hablum minallah. Kan ditimbang banyakkan mana. Terus yang kedua itu jangan tinggalkan sholat kecuali lupa. Iya, Ternyata udah lupa. bukan nggak lupa. Ternyata lupa pun harus Oh iya. salah. Oh gitu, Sat. Memang harus. Jadi itu buat ini kan, wah kamu nggak sholat, aduh lupa wih, mewah. Itu mah bukan lupa. Itu mah bukan lupa. Jadi sering dengar kan, udah sholat dulu kan, lupa. Iya. Apa namanya? Ya lupa saya. Untuk Udah lewat jalan ya.
jarak sholat kita di jama atau qashar itu berapa kilo Ustaz? Oh, Terus ini iya. terusnya seumpama perjalanan kita ke nggak usah jauh ke Depok, apa ke dari sini ke Jakarta Barat tuh, tapi keadaannya macet Ustaz. Lebih baik kita foto dulu dari sini foto dari sini apa nanti setelahnya kita berargumen nanti masih sampai asar gitu. Gimana Ustaz? Ya, baik. Yang pertama terkait tentang jarak. Tentang jarak itu kira-kira adalah 80 kilo lebih. 80 kilo lebih. Tapi jangan kemudian muter-muter Jakarta pakai speedometer. Keliling tor lingkar Jakarta. Nyampe 50. Iya, jelas ya. Oke. Yang kedua, sholat jamaah itu tidak harus menjadi musafir. Itu bedakan tuh. Sholat jamaah itu tidak harus melakukan perjalanan jauh. Sholat deras angin kencang, petir banyak, itu pun juga boleh jamaah bagi orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba kenceng. Mau pulang, apa enggak, baliknya susah. Jelas maksudnya. Atau sangat sibuk, nggak bisa sama sekali, itu boleh. Kayak pengantin itu, misalnya dirias jam sekian. Terus buka jam sekian mahal, nah itu boleh. Tapi penerima tamunya kan nggak boleh, sibuk apa. Oh, kalau pengantinnya boleh Ustaz? Ya, karena jamak tidak harus safar. Nah, tapi yang harus safar itu adalah sholat qashar. Harus safar. Bisa dibedakan maksudnya. Nah, itu. Nantinya, ini misalnya saya nih, sibuk sama sekali. Ya kayak pengantin itu contohnya itu. Al-arusain. Pengantin itu kan sibuk. Beli dandan sibuk. Nah, itu boleh dia meskipun tidak safar. Karena kalau cuaca buruk, angin kenceng, gelap gulita, atau hujan deras, itu juga menjadi sebab kita boleh menjamak sholat. Sibuk kerja Ustaz. Kenapa? Kerja di depan komputer sampai lupa waktu itu, sampai asar tiba-tiba. Beda lupa waktu dengan Lupa kan? Iya, misalnya nih, ini kalau nggak dikerjakan hilang atau dibilang akan mati lampu jam sekian, data bakal hilang misalnya nih kan. Mau nggak mau, sudah nggak bisa. Nah gitu. Ya itu kan baru, karena tidak harus safar. Tidak harus safar. Jamak. Tapi yang harus safar itu adalah qashar. Itu harus dibedakan tuh. Jelas? Oke. Nah, monggo. Ustaz, ini saya pernah ini juga Pak, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang nggak jelas juga gitu ya. Nah. Jadi sholat itu kan mengingat Allah katanya. Ya dia cukup ingat doang katanya. Ya udah saya kan ingat kau. Udah. Gitu. Saya kalau misalnya kita bicara selintas, oh iya juga ya. Dia udah inget. Cuma kalau kita kan pakai gerakan-gerakan. Terus yang kedua, ada juga yang bertanya begini, Dek, gerakan sholat itu sunnah Nabi kan? Perbuatan Nabi? Iya. Berarti saya cukup ingat doang, gak usah ngikutin. Gimana tuh Ustaz? Terima kasih. Baik. Ini, jadi jangan salah paham bahwa sholat itu cukup ingat. Ayatnya tadi, aqimis sholatah lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu bagian dari sarana kita mengingat Allah. Bukan sholat cukup dengan mengingat. Bisa dibedakan tuh. Jadi dirikanlah sholat, dan itu ayatnya lawan bicara sebetulnya Nabi Musa. Inni anallahu la ilaha illa ana wa aqimis sholata lidzikri. Aku adalah Allah, tak ada Tuhan kecuali aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu. Jadi sholat untuk mengingat, bukan sholat dengan mengingat. Bisa dibedakan? Nah, itu jadi salah satu sarana untuk ingat pada Allah adalah sholat yang terbaik, bukan sholat dengan cukup mengingat. Bisa jelaskan maksudnya? Gampang sebetulnya. Kalau dengan cukup mengingat itu bisa sah dan puas. Jadi kalau kita pengen sesuatu, cukup diingat aja.
pengen makan ingat. Dulu saya pernah begitu, pernah ketemu orang bersikukuh. Jadi coba nanti suguhin gulai, sate, semuanya udah. Habis itu cukup dengan niat. Gitu. Nah, kita makan terus ambil di depannya. Ternyata marah. Loh, kita bilang, loh kan cukup dilihat niat aja. Selesai gitu. Maksudnya kan gitu kan. Itu tadi bukan filosof, ini filosof, bukan orang BGJ bukan. Iya. Yang kedua gimana tuh? Yang mana? Yang kedua tadi. Jadi itu tadi gerakan sholat itu Sunnah sunnah Nabi gitu. Nabi perbuatan, perkataan, dan sikap dari Nabi itu kan jadi sunnah Nabi. Termasuk sholat gerakan. Gitu. Jadi dia ya nggak usah, saya nggak ngejalanin sunnah. Kan cuma sunnah doang. Nah, nih bedakan nih. Ini tidak sedikit orang salah paham tentang istilah. Kayak tadi, sholat sama sholawat. Itu kan istilah kan? Sholat sama sholawat. Baik, sekarang istilah sunnah. Dalam kajian fikih, sunnah itu adalah anjuran kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Sunnah dalam ilmu hadis itu beda. Apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, maupun persetujuan. Itu dari sunnah bab hadis. Sunnah bab fikih beda. Ada sunnah babnya, bab kosmos, makrokosmos, bab alam. Ada sunnatullah, ketetapan Allah. Inilah maksudnya. Ya, logikanya, kalau kita berenang dari sini ke Saudi, hidup mati. Mati. Itu sunnatullah. Nggak usah jauh-jauh. Kita nih nanti abis ini ngerendam, ditutup di tong, ditutup penuh sejam. Hidup apa enggak? Mati. Kan gitu kan? Itu sunnatullahnya. Kemudian coba kita disiram bensin, dibakar api. Kebakaran apa enggak? Nah, itu namanya sunnatullah bab itu. Jadi kalau tadi dipahami, itu adalah sunnah Nabi. Nah, ini masalahnya, sunnahnya adalah sunnah bab hadis, apa sunnah bab fikih? Kalau sunnah bab fikih, bukan sholat itu, tapi sholat sunnah rawatib. Jelas, kalau yang waktu itu fardu. Tapi kalau sunnah bab hadis, apapun yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi maknanya bisa fardu, bisa sunnah fikih. Bisa lah maksudnya. Sholat duhur, asar itu masuk sunnah dalam istilah yang dilakukan Nabi. Tapi sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah juga masuk sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi hukum fikihnya sunnah. Bisa dibedakan maksudnya nih. Nah ini, jadi istilah itu harus dipahami sehingga tidak salah paham. Bisa? Nah ini benar di. Monggo kayak tadi. Jadi kalau suka sama suka nggak apa-apa kayak sini gitu. Hukum pidana. Iya. Artinya kan tidak ada tuntutan kan? Iya. Nah, monggo pas tadi. Udah. Yang tadi itu. Oh, berarti sudah terjawab ya? Oh iya, baik. Ya, monggo. Soalnya anak saya kalau pergi kemana dia mesti jamak dulu. Apalagi kosor tuh lagi nunggu dia. Ya, itu terkait itu. Nih, misalnya ya, kodok nih. Nih, ini sebelumnya lompat, nggak apa-apa. Lompat 10 halaman lah kira-kira. Tapi nanti babnya, yang tadi kodok itu. Kalau udah ngikut kita lagi sholat kodok, di belakang jadi makmum kita, kita lagi sholat kodok, belakang dia jadi makmum kita malah. Iya, artinya tata cara sholatnya sama. Tapi kemudian dia jadi makmum. Kita sholat kodok. Ya misalnya, yang penting kan nggak tahu dia. Kita dapat jam apa? Niat apa? Pahala jamaah nggak, Apanya? Oh. Sholat kodoknya, Mudah-mudahan saja dapat. Ada kodok masal. Ada kodok masal misalnya. Nih hadisnya nih. Wa dalilu wujubil qada'i. Sebenarnya nanti pertemuannya. Ini rentetan sudah lompat sekian halaman nih. Cuma karena ini kan nunggu nanti. Wa dalil ini, berarti kan ya.
Wa dalilu wujubil qada'i lis-sholatil matruqati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang wajibnya qada salat yang ditinggalkan adalah sabda Nabi, man namah an sholatin au nasiyaha. Orang yang tidur ya, lupa salat. Orang tidur tidak salat atau lupa salat, falyusalliha idza dzakaraha. Dia harus salat ketika ingat. Nih saya tidur. Habis ini kita tidur. Asar 14 ke maghrib. Berarti kan kita sudah sadar tuh. Maka wajib qada sholat asarnya. Atau saya lupa. Di maghrib Ustaz ya? Sholatnya di maghrib Ustaz? Asar di maghrib? Iya, lebih cepat lebih baik. Atau kita ini biasa sholat jamaah. Karena sibuk asik, perasaan sudah sholat. Karena saya jamaah. Ternyata, pas maghrib ingat, oh iya tadi kita tidak sholat ya. Itu namanya falyusalliha idza dzakaraha. Maka lakukan sholat yang ditinggalkan kalau sudah ingat. Bisa enggak maksudnya nih? Nih, hadisnya saya ulang. Man namah an sholatin. Orang tidak sholat karena tidur. Au nasiyaha, atau lupa sholat. Kan gitu kan? Falyusalliha idza dzakaraha. Maka lakukanlah sholat yang ditinggalkan kalau dia sudah ingat. Berarti tadi kalau tidur sudah bangun. Kalau lupa pasti ingat. Ya kalau nggak ingat sampai mati ya nggak masalah. Kan begitu kan? Apa? Loh ini yang lupa sama ketiduran. Apalagi yang sengaja. Bisa nggak maksudnya? Lupa saja, kalau ingat harus dibayar. Tidur kalau bangun harus dibayar sholatnya. Apalagi sengaja. Nah itu la kaffaratah laha illa dzalik. Tidak ada penebus kecuali yaitu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Satu lagi Sat. Jelas maksudnya? Ya, jelas. Satu lagi Sat. Kita balik ke halaman depan berarti ini. Masalah jamak tadi Sat. Ya. Pelaksanaannya gimana Sat? Misalkan kita jamak maghrib di waktu isya Sat. Urutannya maghribnya dulu dikerjain apa isyanya dulu dikerjain? Oke. Jawabannya ulama ada dua pandangan. Begini. Ada yang mengatakan kalau sholat maghrib ketinggal tidak ada niat jamak karena ketiduran atau lupa, memang nggak ada niat jamak. Pas isya ingat atau bangun. Yang pertama menyatakan sholat isya dulu karena yang punya waktu. Baru yaitu adalah maghribnya. Jelas. Tapi yang kedua, maghrib dulu diqadha karena sudah berlalu waktunya. Sementara isya masih panjang. Caranya azam. Apa? Jadi sholat isya, kalau yang pertama begini, sholat isya selesai. Maghribnya, belum sholat maghrib mati. Punya utang nggak? Utang Sat. Punya utang kan? Utang. Yang kedua, sholat maghrib dilakukan dulu diqadha. Masuk isya diqadha. Saya mau qadha maghrib, habis ini mau sholat isya. Karena waktu masih ada. Pas habis sholat qadha, mati. Isyanya belum sholat. Tapi dia sudah ada niat mau sholat. Bisa dibedakan nggak maksudnya? Nggak utang itu Sat. Ya. Kan sama makanya gini. Kita kalau masuk waktu sholat lagi macet, lagi ngawasin demo misalnya. Masuk sholat, saya mau sholat habis ini. Mati. Itu tidak maksiat. Karena memang kita ada niat untuk sholat. Tidak ada azam. Kalau tidak ada azam tahu-tahu mati. Nah, itu maksiat tuh. Bisa dibedakan. Jadi pendapat tadi yang pertama, yang punya waktu dahulukan. Isyanya, baru qadha. Misalnya nih, baru qadha. Ini yang enggak tapi kalau sholatnya setahun, ya ngurut kayak biasa. Jadi kalau sholat isya selesai, mati. Punya utang maghrib enggak? Punya. Nah, tapi kalau sholat maghrib, habis itu azam mau sholat isya setelah qadha, mati. Nah, di situ enggak ada maksiat tuh, karena ada azam untuk sholat. Bisa dibedakan enggak? Ah, monggo. Itu pandangan ulama itu. Begitu pula kalau yang lagi di jalan Sat ya. Misal maghrib di jalan nih, akhirnya nyampe ternyata isya, berarti maghrib dulu ya Sat ya. Bagus ya Sat ya. Ya, kalau sadar di jalan maghrib, macet, nggak bisa sama sekali, ya sudah tinggal mau dijamak gitu aja. Karena nggak harus pada Tapi didahulukannya tetap maghrib dulu Sat. Apa isya dulu? Kalau jamak? Iya, kalau jamak itu. Oh, kalau jamak ya, jamaknya kalau jamak takhir, namanya jamak takhir itu.
Itu bisa salah satu. Tapi kalau sholatnya jamaah takdim yang punya waktu, bisa dibedakan nih. Jamaah takdim kan maghrib dulu kan maksudnya. Kalau Iya, artinya gini. takhir itu berarti di akhir. Iya, artinya boleh maghrib, nanti boleh isya, itu maksudnya. Tapi kalau ditarik, jangan isya-nya dulu, maghrib dulu gitu. Itu takdim kan Ustaz? Iya, tapi kalau takhir boleh maksudnya. Boleh salah satu. Iya. Oh, Tapi kalau takdim, ya jangan, karena yang punya waktu. Kalau ini kan seumpama kita telat, cuman di situ di masjid itu kita safar sama nih. Telat di situ langsung isya itu Ustaz. Kita langsung ngikutin isya aja apa nanti maghribnya setelah isya apa gimana Ustaz? Maksudnya telatnya nih, Seumpama langsung Dia kita nyampe mau ke situ jamaah. langsung kumat isya gitu. oh mau jamaah? jamaah takhir kan. Iya. Iya. Ya tinggal ikutin aja. Isya dulu. Iya. Maghrib. Apalagi yang punya waktu gitu. Iya. Ustaz, kalau saya suka juga Ustaz yang bisa di sini. Suka apa nih? Maghrib. Kan jauh Ustaz. Berapa puluh Karawang km? nih. Oh Karawang ya. Ya. Wah, sholat isya ya udahlah di kos aja. Sapar mulu. 2 rakaat kan cepet gitu. 2 rakaat isya. Kan 80 kilo enggak? Ya, jadi padahal nyampe Karawang paling misalnya lagi malam ya, sampai jam 10, jam 11. Nah, gua udah kosor ini tadi. Enggak, pertanyaannya Boleh nggak itu, Ustaz? sini Karawang nyampe nggak? 80 kilo. Nyampe Ustaz. Maksudnya nyampe. Ya nyampe ukuran minimal lebih 80 kilo lah. Lebih Ustaz. Lebih, Ustaz. Bener. Enggak tahu. Setahu saya Cikampek itu nyampe. Bekasi saya Karena Cawang kilometer 19. nolnya kan di Cawang. Hah? Nolnya kilometer di Cawang. Jam sana berapa? Kilometer berapa Pak Kerawang Pak? Bukan pakai speedometer maksudnya. Enggak, kilometer berapa ke Kerawang? Lebih. 38. Lebih Ustaz dia kayak ke Cikampek juga Ustaz. Karena kan dia di Kerawang Barat pojok Ustaz. Ke dalamnya juga. Iya. Enggak, maksudnya gitu, Pak Ustaz. Padahal paling Cawangnya pinggir pantai. misalkan nih dia Ini dari sini cuma 68 nih. Coba cek rumahnya. Nih, Masjid apa namanya? Namanya masjid apa? Gimana Bos? dari sini Masjid apa? ke Karawang. Karawang Pinggir Barat pantai, aja. pinggir pantai Karawangnya. Karawang Barat 38-an kita. Masjid Kerawang ya namanya ya? Nih Karawang mana nih? Jami ya? Karawang sama Rekon Emerald Karawang. jauh lagi. Tambah Masih jauh lagi Ustaz, Sumarekon. Penuh lagi. sini tambah sini berapa? Sumarekon masih ke sini dia, masih dekat Cikarang. Puluhnya. Enggak, maksudnya gitu, Pak Ustaz. Boleh ya maksudnya? Kosor dia Ustaz. Ya kalau nyampe, kan itu kan kalau nyampe kan. Iya, maksudnya maghrib nih. Terus maghrib Aisyah, kosor 2 rakaat. Enggak, maksudnya kan Ntar sampai Pelaksanaan jam kosor 10 itu nih, gimana sih? sampai jam 10, jam 11 kan males gitu ya mandi. Tidur lah tadi udah kosor. Enggak, sholat kan nggak harus mandi. Pulangnya. Iya emang kalau dilakuin juga nggak apa-apa, emang harus gitu Ustaz. Enggak cuman saya di sini tuh udah sholat isya dulu. Sebelum Enggak, jalan Sat. udah. itu Belum. Sebelum Udah jalan. dikosor dulu sebelum jalan maghrib. Jamaah dulu. Enggak, maksudnya sholatnya di waktu sholat isya. Sudah Maghrib. masuk isya. Maghrib, Ustaz. Oh, maksudnya Sebelum di jalan. jamak plus kosor. Iya. Iya, iya. Jadi gini, pelaksanaannya nih. Ngeri. Itu maghrib. Maghrib Ya. sholat sini di Jakarta. iya. Mau pulang ke Karawang Plus Isa, plus isya. Ya di jamak. Iya, jamin ditarik. takdim, jamin takdim. Oh, iya. Iya. Tapi Isanya dikosor. Nah, iya. Ya, Jadi tarik. satu, jamaknya itu tidak harus safar. Ya. Kosornya harus safar. Pak Dede kesini nih safar apa bukan kira-kira? Safari. Sabar. Dinas. Sabar. Nah, Ini lagi safar ke sini nih. Kan itu kan cara ngitungnya, itu maksudnya. maksudnya saya yakin safar di sini. Hah? Safar. Jadi Hmm. ditarik tuh isya tuh ke maghrib di sini. Saya pulang kan. Pulang itu karena gitu Pak Ustaz. Kalau mau narik yang aman itu sebetulnya jamak biasa. Padahal Karena kalau isya kan sampai subuh ya, sampai setengah 12 kan Pak Ustaz. Kalau mau narik Mm-mm. emang biasa. Jadi maghrib 3, Isa 4, nggak dikosor. Kalau mau aman. kalau jamak itu kan tidak harus safar. Misalnya kita yakin capek nanti akan kebablasan nih, nyampe langsung ketiduran sebelum subuh. Itu kan masuk itu. Jadi cukup di jamak aja. Yang problem nih kosornya ini karena nggak itu harus safar. Takutnya Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati
in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian melakukan safar, perjalanan di muka bumi jauh, maka tidak mengapa kalian qashar sholat. Kan berarti safar. Ini, tapi kalau jamaah kan tidak harus safar. Bisa nggak maksudnya nih? Ya, macet, repot, capek. Saya kalau harus nanti mau berangkat, mau sholat di rumah, tiduran nih, subuh. Nah itu berarti kan sudah bisa ditarik gitu maksudnya. Itu yang aman. Cuma mas safarnya yang tahu. Harusnya jamak saja. Dia yang tahu. Jadi nggak perlu digosor, jamak saja. Harus ganti Ustaz ya. Dua-dua lagi nambah. Kosor. Iya, dikosor dia suka gitu kosor. Lagi capek nih jam maghrib, pulang macet nih kayaknya. Ngantuk kan. Nah iya di jamaah aja biasa maksudnya. Biasa, 3-4. Itu. Paling beda 2 menit kayaknya. Gitu teman. Ada 2 rakaat. Oh ya beda 2 menit kan? 32. Tapi 3-4. Maksud saya biar lebih aman karena saya tidak bisa mastiin. Ya kan masalah kehati-hatian ya Ustaz ya. Iya kita lebih baik al-ahwat. ulangi lagi dah. Nanti nih, Ya, nanti nih kan nanti malam. ya kan sholat juga malam ya. Walaupun udah kosor, masih ada waktu. Ah, sholat lagi namanya i'adah. Iya ada benar. I'adah itu kan sholatnya misalnya sah diulang lagi karena cari keutamaan. Kayak dulu waktu itu, nanti ada sebetulnya di sini i'adah nanti. Dulu di pembuka itu, masalah hukum ada adaan, ada i'adatan, ada qadaan. Nanti ada. Saya sholat sendirian karena nggak ada orang. Udah assalamualaikum, Pak Dedik datang sholat. Saya jemaah yuk. Itu namanya saya sholat lagi, tapi i'adah. Saya tadi sah. Kenapa? Karena saya ingin dapat keafdolan dengan cara berjamaah. Itu i'adah namanya. Bisa dibedakan? Bisa. Oh iya. Jadi kita ngambil ahwat saja. Enggak. Jadi masalah kita ini apa namanya makmum Ustaz ya. Seumpama di suatu masjid Ustaz ya. Kita datang ke situ tapi kita udah telat masbuk, udah telat sholat utama, imam utama lah udah telat. Terus di situ ada beberapa rombongan tapi bikin sholat sendiri. Nah sana sendiri, ini sendiri. Bareng. Kadang seperti itu Ustaz. Kadang bareng karena mungkin dengan pengetahuan apa segala macam kita nggak tahu ya. Jamaah utama sama safar biasanya ya. Iya, ya bukan. Emang orang telat semua masbuk. Telat semua yang ini imam, yang ada imamnya, ini ada imamnya juga. Oh masuk. Terus kita ini sebagai kita telat juga, yang kita ikutin yang mana Ustaz? Ikut yang imam rawatib. Ini sama-sama Ustaz. Udah selesai. Ustaz. Kan udah selesai sholatnya, sholat utama udah selesai jamaah. Ini kan sama-sama Beda rombongan. rombongan Pak. dua. Oh. Ada rombongan semua satu dari Ikut yang duluan. barat. Yang rawatib udah selesai ya. Ikut yang duluan. Kita duluan Ustaz. Iya. Oh, Mm-mm. Bikin lagi aja. kirain ikut yang ini, yang terakhir ini ya, yang masih banyak rokatnya belum kita ikut. Iya ikut duluan. Oh, yang duluan Ustaz. Iya. Bikin lagi. Kecuali kan kok boleh Mbak kira-kira satu masjid berbarengan 2 jamaah kan tidak boleh kecuali boleh. ada alasan Ya. karena mereka musafir mau qashar semua sementara yang ini sholatnya sempurna. Ya. Itu Sempurna semua sholatnya bukan ya ikut yang pertama itu. yang pertama Ustaz. Enggak, pertanyaannya kenapa bikin rombongan baru? Apa karena kelamaan? Ya kita Ada keyakinan. oh ya, Yang baru Ustaz. ya gitu. Itu masalahnya. Ya, masalahnya itu. Iya, jadi wong satu masjid aja berjamaah kok masih pecah-pecah begitu. Kalau yang masjid banyak tahu kan memang dibedakan, ditulis biasanya untuk sholat jamaah sebelah sini. Tapi kalau Ini. udah Tapi kalau kalau ayat akhir kita kan persiapan bikin rokat baru enggak apa-apa Ustaz ya. Iya, tapi jangan mulai. Jangan mulai dulu Ustaz ya. Nah. Selesai ya. Masjid pom bensin. Nah, SPBU. Rest area, rest area. Rest Rest area. masjid tempat saya juga masjid 3 volt. raya di Purworejo begitu Ustaz. Kan banyak orang yang pada datang. Jadi bikin sendiri, ini sendiri kita juga telat juga. Iya. Begitu. Kadang sana bikin sama sendiri, kita sendiri. Kita milih yang mana ya gitu. Yang paling cepat aja. Kami coba. Saya bikin lagi. Nggak, kalau kita musafir kan aman kan. Kalau kita musafir kan aman. Itu maksudnya. Yang problem sama-sama orang sini maksudnya. Di sini bikin 2 gitu. Bareng lagi. Kalau musafir kan mungkin karena itu mau dikosor gitu.
itu maksudnya. Ini bukan. Kenapa? Jangan enggak. Jangan sampai dalam satu masjid ada 2 sholat berjamaah berbarengan. Kelihatan banget kalau terjadi perpecahan. Kenapa? Ya, ada sebagian yang bilang sah, tapi kan tidak, karena sudah ada yang pertama itu. Kalau nggak yang tahu kan kadang kalau udah mau selesai nunggu dulu, jalan dulu. Ya sekalian nunggu aja selesai gitu. Jadi batas masbuk itu kalau udah ada tahiyat akhir Sebelum salam itu masbuk, nah masih kebagian. Masih kebagian. Ibadah mendingan nunggu. Ya kalau mau nunggu aja biar nggak terjadi 2 terus nggak terjadi fitnah. Sat, bagus mana Sat? Kita pas masbuk, imam lagi sujud, kita langsung ikut sujud apa kita nunggu dulu Sat? Sampai dia berdiri lagi Sat? Ya kalau ikut sujud, misalnya itu kan ada tambahan ibadah gerakan kita. Itu maksudnya. Tapi sekiranya kita mau sujud udah bangun, nah, kan gitu saja. Maksudnya nggak ada celaan kan Sat? Misalnya kalau kita nunggu aja lah imam sampai berdiri lagi gitu. Oh iya. Nggak ada celaan kan Sat? Yang nggak ada, artinya kita punya pilihan ya, nunggu apa ikut. Nah kalau nambah ikut berarti kan kita ada tambahan Pak gerakan sama sujud itu sekalipun tidak terhitung rakaat. Nah iya, kan lebih banyak sujud. Itu maksudnya. Ya, tapi kalau maksudnya, soalnya kan ada yang bilang ya apa maksudnya kayak dicela gitu kalau kita nggak langsung sujud gitu, nunggu imamnya naik lagi baru kita ikut bareng jamaah gitu Sat. Iya. Yang kayak gitu dicela katanya Sat. Ya itu karena apa? Tadi ngikutnya kurang agak awal itu ada bagian dari ibadah gerakan bacaan yang kita ikuti gitu. Ya. Tapi kan bukan urusan wajib itu. Urusan wajib dibedakan wajib atau fardu sunnah dengan keafdolan misalnya. Kayak tadi saya sholat sendirian udah selesai, tapi karena sendirian ada Pak Dede sama Pak Iwan datang, Mas Ade datang, sholat lagi ikut. Itu kan nggak ada afdolan. Saya kan nggak harus sholat lagi. Itu maksudnya. Saya sudah selesai. Tapi karena ada jamaah saya mau ikut lagi sholat. Itu nggak afdolan itu. Kan nggak harus. Iya sudah sholat zuhur saya. Tapi kan sendirian nggak ada orang dari tadi misalnya. Assalamualaikum. Rombongan datang mau sholat jamaah. Saya ikut mau sholat lagi namanya i'adah. Jadi sholat saya sah sudah. Tapi saya mau sholat lagi i'adah. Sholat zuhur lagi karena ada keutamaan afdol karena jamaah. Tadi saya sendirian. Karena nggak ada orang tadi. Yang mana? Kenapa? Kamu tadi Bukan contoh. Tadi kan saya ngimamin. sholat sunnah tadi berarti. Tadi saya ngimamin contoh. Sholat sunnah. Ustaz, kalau misalkan dalam gerakan-gerakan sholat ada yang misal gerakan yang berbeda, ada yang melakukan dan tidak, itu memang diperbolehkan. Gimana Pak Dede? Dalam gerakan-gerakan sholat. Contoh misalkan mengangkat takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Ada yang angkat, ada yang enggak. Misalkan dari sujud langsung ini. Terus mengangkat tangan, ada yang di kuping, ada yang sejajar bahu, ada yang begini, ada yang begini. Emang kan hadisnya kan sejajar tangan. Maksud dari tangan itu ini sampai sini. Sejajar bahu. Emang kip bukan tangan, bahu. Bahu. Iya sejajar dengan bahu. Jadi gini, nanti ada sholat itu runtutannya, ada rukun sholat, ada sunnah-sunnahnya sholat. Sebenarnya kita udah masuk ke dalam-dalam ini. Oh belum. Mari nanti aja saja. Ini baru ini karena apa nama mahasiswanya keren-keren Mas banget. Enggak, saya suka merhatiin juga. Kadang sholat itu suka merhatiin sebelah gitu. Iya. Beda-beda. Ini masih sedang berbicara tentang hikmah sholat. Nanti abis ini mau masuk tentang historinya sholat. Sabar. Nanti ada sunnah abad yang dianjurkan untuk sujud sahwi, ada yang tidak gitu. Jadi ngangkat kedua tangan ini yang misalnya sunnahnya yang apa, ngangkat gini kan sunnah, ya nggak gini nggak masalah gitu. Itu maksudnya. Emang sebenarnya lebih bagus kan, lebih cepat gitu kan. Yang paling bagus kayak gini. Set. Enggak gini kan, gini, masih gini gitu. Nggak pakai ngangkat kedua tangan gitu. Enak banget ya. Enggak, nanti ada. Misalnya nih, di mazhab Syafi'i itu yang umum itu disebut 4. Ngangkat nanti ada, tapi nggak apa-apa nih.
Satu, sunnah ngangkat kedua tangan itu saat takbiratul ihram. Yang kedua saat ruku. 3 saat i'tidal. 4 bangun dari tasyahud awal selain subuh. Nah itu 4 itu. Hah? Nggak ada. Nggak ada tasyahud awal. Kecuali masbuk itu. Iya, maksudnya kadang ada yang enggak gitu. Tidak masalah itu. Enggak masalah, itu urusan sunnah. Oh. Artinya kalau urusan sunnah nggak dilakukan ya sah. Cuma kan nggak dapat keutamaan sama kurang, nggak nambah pahala itu Kalau maksudnya. dilakukan asal-asalan tuh kayak gini doang. Nah, nanti kan ada caranya. Nih, ngangkat kedua tangannya. Jadi nanti ngangkat kedua tangannya sunnah, bagaimana posisinya nanti ada. Ada yang lebih semangat, ada yang lebih segini Pak Ustaz. Gini dia, udah. Ampun. Oh, iya ya. Iya. Ada di sini juga. Ada. Ini yang Faisal mesti. Hairun. Oh, iya. Ada Iya. yang enggak, itu yang enggak yang simpel banget gitu kan. Iya, itu nanti masalah sunanus sholah namanya. Sunat-sunat, hukum sunat dalam sholat itu. Itu. Nanti habis ini sholat apa saja, kapan sejarahnya, lalu rukunnya apa saja. Ya. Gitu. Namanya belajar bertahap. Oh iya. Jangan buru-buru. Langsung mau lompat deh. Susah, tapi ini untuk jamaah Ustaz ya. Kalau kita berjamaah 2 orang kan menurut ini gimana? Jajar Ustaz ya? Oh, Gimana, Ustaz? nanti ada sebelah kanan, Sabar. ada nanti jemaahnya ada. Ini kita sering kan Ustaz ya, kalau kita sedikit belajar ya, kalau kita sejajar. Cuman kadang kalau kita sendiri kan ada yang di belakang kita itu jauh. Sah itu sah. Sama juga. Ustaz? Sama, cuma sejajar maksudnya tumit imam lebih maju sedikit daripada makmum. Yang bermasalah adalah kalau makmumnya orangnya jangkung, misalnya kan, atau imamnya yang jangkung kakinya. Iya, misalnya imamnya jangkung. Nih. Kemudian makmumnya pendek, kaki imamnya lebih panjang. Sejajarin kaki, tumitnya pasti lebih di belakang. Berarti imam ada di belakang makmum berarti. Ya, semua jaraknya gini Ustaz. Imamnya di depan, makmumnya di belakang walaupun sama. Sah. Nggak apa-apa, Ustaz. Imam misalnya nih, imam sendirian di tempat imam. Iya. Makmumnya sendirian di menara masjid, sah. Oh, sama, Ustaz. Sah itu. Oh, iya. Nah, ini yang juga kita tanyakan. Oh, makmum ya. Sah itu di menara masjid. Ya, sah. Oh, makmum ya. Iya sah. Hanya saja nanti maksudnya ke afdolnya gimana. Nah, itu beda. Kadang sub pertama belum full, dong ngisi sub kedua lah aja San. Gimana? Iya kayak di tempat yang di itu tuh di tempat saya tuh. Oh iya, Sub itu kan pertama belum nanti full, sub kedua udah masuk. Heeh. Itu nanti ada itu. Ada ya. Jadi bagaimana softnya, bagaimana afdolnya. Sholat jamaah saat sendirian, saat bertiga, laki per satu, satu perempuan. Nah itu ada nanti kata caranya. Kayaknya nggak cukup sebulan sekali kayaknya. Kalau yang pengen rapat terus Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Pengen rapet ya udah saya jauhin, rapetin lagi dia. Enggak. Jadi cukup di pertama aja rapet, berikutnya bebas ya. Iya, udah saya Iya. jauhin, dia ngerapetin lagi gitu. Lama-lama sampai ke menara masjid. Diomongin di belakang gitu ya. Itu tergantung ya mazhabnya kan Ustaz. Kita belajar aja Ustaz ya. Iya, nanti ada. Adalah. Jadi nggak konsentrasi kan kalau misalkan ini nggak husu, kalau sholat bersentuhan itu kan nggak husu kan. Geli. Geli. Apalagi di sininya kakinya mulus ya. Gitu. Aduh. Kakinya perawatan ya kan. Lagi kesel. Gini-gini takutnya lagi bete. Aduh. Set. Inilah apa namanya Ustaz? Ya bukan beda ragam Ustaz ya. Makanya kita perlunya kita belajar di sini. Ya. Jadi mohon maaf. Hmm. Kan saya juga sering ikut Ustaz Firanda di 25 hari kelas itu. Terus ini terus jadi terus saya ikut kemana-mana Ustaz Bang belajar. Karena ada teman saya namanya si Arman itu Arman ya Maulana. sama. Jadi beliau belajarnya dari sini jadi saling memahami enak gitu.
Ya. Kadang ada orang mau ikut ini terus, ini terus. Ini makanya kita Makanya makin luas wawasan kita, maka makin bijak kita dalam bersikap. Makin mudah kita. Jadi orang begini, misalnya Allahu Akbar, gini aja. Oh Maliki itu. Tinggal begitu aja selesai sebetulnya. ada yang gini semua ada juga. Ya tinggal gitu aja, gitu maksudnya. Asal jangan bentuk salib ya setia. Hah? Allahu Akbar. Itu salah itu. Yang salah ya nggak sholat. Saya salah. Ya, artinya banyak yang berdebat itu sejatinya adalah di hal-hal yang hukumnya sunnah dalam fikih. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Ustadz yang dulu. Nah, itu. Nah, ada Nah, pengantarnya itu. Iya. Dulu di pengantar itu. Itu sebetulnya. Seperti yang kita belajar kemarin. Ya, Di masalah-masalah furu ya Ustaz ya. Masalah furu. Masalah cabang. Itu masalahnya urusan yang sunnah-sunnah saja. Apa? Allahu Akbar gini aja. Misal Mbak Dede, Allahu Akbar gini aja nih. Itu ya. Nah, karena nggak tahu. Syiah kali. Kan. Coba kalau yang tahu, oh enggak, dia Maliki kan begini gitu. omongan atau birokrat pasti. Itu maksudnya. Jadi makin luas wawasan kita, insya Allah makin bijak kita dalam bersikap. Hidup kita makin mudah. Jadi enggak, duh kok begini ya? Kita ke Saudi kok beda? Ya udah, kita punya begitu kita tahu. Oh, dia ini. Jadi nggak resah ya Ustaz ya. Enggak. Saya tuh dulu ngikutnya macam-macam Ustaz. Saya pernah ngikut yang gini ya. Nah, yang gini dikit pernah. Terus gini juga pernah gitu kan. Karena saya ngikutin yang di sini. Iya. Terus Oh, begini aja nggak apa-apa. Gini aja nggak Iya. apa-apa. setelah kita sini kan oh iya ternyata. Iya. Gitu kan. Ada apa? Nih. Ada. Kalau yang bujangan itu nggak boleh, harus begini dia. Iya. Nggak boleh begini. Nggak boleh. Kalau udah merit boleh. Ini Kalau begini mudah yang nggak boleh kan begini tahiyat itu. Ya, artinya kita ini bukan cuma furu'iyahnya, tapi hal-hal yang sunnah. Gini, hal yang sifat hukumnya fikih itu sunnah. Bukan sunnah-sunnah istilah ilmu hadis Nabi, bukan. Sunnah hukumnya gitu. Kayak tadi ngangkat kedua tangan, begini kan sunnah. Sebetulnya begini bukan rukun. Bukan rukun. Begini ini bukan rukun, sunnah. Itu maksudnya. Ini berkutat di situ kita. Perdebatannya yang sunnah. Iya, banyak yang itu, kita banyak berkutat di situ. Nah, makanya kalau makin banyak ngaji, wawasan makin luas, kita makin bijak, tahu nggak gampang menyalahkan orang, tidak gampang terombang-ambing. Itu enaknya. Makanya kita belajar kemana-mana. Biar ini. Iya. Oke, ada lagi? Oke, baik. Iya, nanti ini bab sholat nih banyak babnya. saya mau nyobain Ustaz. Hah? Mau nyobain, saya nggak nunjuk gini aja. Nggak boleh kayak gini juga Ustaz ya. Gini Ustaz ya. Enggak. Kalau Ini tetap begini. lurus gini nggak apa-apa. Kenapa? Ya nggak apa-apa, karena nggak tahiyat. Tapi kalau mau tahiyat, maksudnya digenggam gitu maksudnya, bukan begini. Digenggam. Nggak seandainya tidak melakukan tasahud musabbihan begini aja maksudnya. Yang awam ini sunnah. Hukumnya bukan rukun. Ini. Bisa dibedakan ya? Ah, iya. Ada yang setiap dua duduk di antara dua sujud kayak gini juga Ustaz. Kenapa? Duduk di antara dua sujud kayak gini juga Ustaz. Ini kan nggak ada tasahud begitu. Namanya tasahud itu asyhadu alla ilaha illallah, itu tasahudnya, mana syahadat. Syahadat itu tasahud. Jadi tasahud itu maknanya bersyahadat. Ada yang berperang gitu setiap duduk di antara sujud kayak gini juga tas. Nah, makanya nanti itu dari mana kan gitu kan, cuma ikut-ikutan apa kemudian hasil dari mana kan, tinggal gitu aja. Itu yang ngomong kayak gitu mau alap Ustaz. Hah? Ngomong kayak gitu mau alap. Oh, iya. Malah ngajarin kita. Sungguh gimana? Tetap duduk di antara dua sujud, tetap kayak gitu ya, kanan ya. Tetap apa namanya? Nunjuk. Tiap duduk di antara dua sujud, bukan duduk tahiyat awal atau akhir bukan. Tapi duduk di antara dua sujudnya tetap kayak gini. Ada kayak gitu tapi yang ngomong mau alap.
Cina mualaf. Iya, ini pentingnya belajar ngaji dari bawah. Ini sengaja diurut dari bawah. Dari bawah. Iya, tapi kalau ada kasus begitu ya nggak apa-apa ditanya gitu. Cuma kalau nanti ada bab khusus gitu. Jadi ngaji nggak perlu lompat, ngurut. Makanya saya bawa kitab itu biar ngurut. Iya. Kalau sekali ketemu kan tematik selesai sudah. Nih banyak orang baru tangga pertama mau langsung lompat ke atas. Lupa dia jatuh nanti. Itu. Ya nggak apa-apa, itu kan namanya kasuistik begitu tuh, itu maksudnya. Ini mau lompat kita juga nggak tahu urutannya itu kemana kan, tapi berdasarkan pengalaman. Iya. Jadi akhirnya bertanya. Iya, maka kalau saya di awal ngajinya tetap ngurut, nanti diskusi apa saja monggo boleh, itu maksudnya. Tapi kalau kemudian harus disampaikan lompat, enggak, tetap nanti ngurut, nyampe juga ke situ maksudnya. Itu. Jadi diskusinya monggo apa saja, karena nggak harus nunggu babnya kelamaan. Wah mau tanya lagi nggak ngaji. Itu maksudnya. Baik, saya kira itu ya. Ya, mudah-mudahan ini bukan sekedar nambah wawasan, tapi ini juga menjadi asupan buat kita untuk meningkatkan ibadah kita, terutama sholat. Mudah-mudahan selalu membuat kita istiqomah dan masuk dalam kategori orang yang terus berdoa, jarang doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini doa jarang kita nih. Ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat istiqomah dan anak cucuku. Kita banyak doanya, ya Allah limpahkan rizki kepadaku sebanyak-banyaknya. Ini doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku orang yang istiqomah mendirikan sholat dan anak cucuku. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi pengat buat saya pribadi, jadi pengat dan tambahan buat jemaah sekalian. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Orang pajak. Ya.